Tis. Kepada santriwan dan santriwati yang masih berada di luar, segera memasuki tempat yang sudah disediakan. Baiklah, acara kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa kembali setelah bulan Ramadan, dan insyaallah saat ini pengajian yang Kamis minggu ketiga yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Banjar. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi amalan soleh bagi kita semua dan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan mengisi tausiah pada pengajian Kamis ketiga ini yaitu Al-Ustadz Thohir SAG MPDI. Beliau pun sekaligus sebagai Kepala MA, Kepala Madrasah Aliyah Persatuan Islam Kota Banjar. Bagi ikhwatu iman yang memiliki sanak saudara, putra putri, incu-incunya begitu, jangan bingung untuk menyekolahkan generasi berikutnya. Di kami ada pendidikan yang setara dengan tingkat PK, RA, MI, MTS, dan MA. Dan insya Allah di pesantren Persatuan Islam 85 Banjar ini terletak di daerah Cikabuitan Timur. Dan di sana nanti ada 2 ijazah, ijazah negeri dan ijazah pesantren. Para lulusannya insya Allah ada yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Setidaknya putra putri Bapak menyekolahkan ke pesantren Persatuan Islam 85 Banjar, kami yakinkan untuk memiliki pemahaman agama yang setidaknya tapakuh fiddin itu bisa kita miliki. Paham terhadap agama, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan mudah-mudahan mencetak menjadi santri yang Qur'ani, mencintai Al-Quran, bisa dengan membacanya, menghafalnya, dan memahami serta mengajarkannya. Baiklah, acara pengajian malam ini insya Allah kita akan laksanakan bersama. Kepada Al-Ustadz Thohir SAG MPDI, kepadanya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah
wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa bernilai ibadah ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama tentunya berdasarkan hadis Nabi innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung niatnya. Dijelaskan di hadis itu bahwa yang dimaksud niat di situ adalah motivasi, dorongan kita melakukan sesuatu. Orang yang hijrahnya karena Allah maka itu yang bernilai ibadah. Tapi kalau hijrahnya niatnya lain maka tidak bernilai ibadah, hanya senilai apa yang diniatkan. Maka ini penting bagi kita karena pembeda antara perbuatan itu bisa bernilai amal atau tidak ya dari niat itu. Kemudian harus diikuti dengan kaifiat yang benar. Niat kaifiat yang benar artinya ittiba, mengikuti contoh. Kalau tidak mengikuti contoh ya tidak bernilai ibadah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, karena di playernya kajian rutin tafsir Al-Furqan ya saya bawa tafsir Al-Furqan. Tadi saya membacakan salah satu ayat yang terdapat dalam surat ke-9, surat At-Taubah ayat ke-31 yang artinya ittakhadu, mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, menjadikan para rahib, para pendeta. Nah kalau ke kita berarti para kiai, karena ahbar dan ruhban itu para kiainya Yahudi Nasrani. Nah kalau di kita istilahnya kiai. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan mereka, tokoh-tokoh mereka, bahasa orang masuk disebut ulama-ulama mereka, arbaban min dunillah. Arbab itu jamak dari Rabbun. Rabb biasanya diartikan oleh kita Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb. Nah, arbab, Rabbun, arbab. Termasuk wal Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam dijadikan juga sebagai Tuhan. Kita tidak akan membahas apa yang telah terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani. Tapi ada hal yang perlu kita cermati terkait dengan ayat ini, dijadikan dasar oleh Ahsan ketika Ahsan membahas tentang taklid. Nah, taklid nanti ada kaitan erat dengan bahasan madhab.
Hasan nulis buku dengan judul khusus Risalah Madhab. Ketika Hasan membahas atau membicarakan masalah taklid, taklid itu kalau kita lihat di buku usul fikih di Mabadi Awaliyah itu berbicara tentang tingkatan pengetahuan manusia. Ada 3 level: mujtahid, mutabi, dan muqallid. Ijtihad, ittiba, dan taklid. Di usul fikih itu diberikan komentar untuk di posisi taklid itu madmum, tercela. Nah, sesuai dengan pendapat Hasan bahwa kalau tidak bisa mujtahid ya paling tidak mutabi, begitu. Taklid itu sangat dikecam oleh Hasan, bahkan dijadikan dasar ayat ini. Ayat ini sebagai rujukan orang yang taklid mirip seperti ini, karena orang yang tadi menjadikan kiai itu sebagai tokoh yang tidak terkena salah, suatu yang harus diikuti dan apa yang dikatakan pasti benar. Maka radikalnya Hasan ketika mengatakan orang yang taklid itu musyrik, karena mereka menganggap kayaknya Allah tidak bisa membuat, hanya menciptakan manusia itu yang paham agama, begitu. Senada dengan yang dikatakan Imam Asy'afqani kalau nggak salah, orang yang mematok madhab itu cuma 4 sama mengatakan musyrik, karena seolah-olah Allah atau ada anggapan Allah hanya menciptakan 4 orang itu yang paham agama. Allah tidak mampu membuat manusia yang lain paham agama. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah. Sebelum kita perdalam, ini untuk kalangan kita. Ketika kita berbicara di internal Jamiah Persatuan Islam, inilah spirit inilah yang harus kita tangkap dari Hasan. Bahwa Hasan sebagai seorang mujtahid dan tidak diragukan, diakui keilmuannya, syarat-syarat sebagai mujtahid telah dipenuhi. Hasan alim terhadap adawatul fahmi, alat-alat untuk memahami agama. Kalau Al-Quran itu Arabiyun, berbahasa Arab, maka alat utamanya memahami Al-Quran itu bahasa Arab. Maka Hasan telah menunjukkan itu, bahwa Hasan sebagai tokoh yang begitu menguasai bahasa Arab. Produknya apa? Produknya itu sampai sekarang dicetak berkali-kali, puluhan kali sampai hari ini, dan terus dipakai di pesantren-pesantren. Kitabut Tasrif itu produk bahwa Hasan itu tokoh yang begitu menguasai bahasa Arab. Maka keyakinan kita Hasan itu memahami tafsir Quran, memahami Al-Quran, di samping ilmu-ilmu yang lain sebagai syarat sebagai seorang mujtahid. Nah, spirit mujtahid ini harus juga kita tangkap hari ini. Pertama, kalau yang rajin baca risalah, itu ada ruang khusus tanya jawab masalah agama, itu
ada berapa kali perubahan kolomnya, rubrik namanya itu. Nah sekarang ini istifta. Ada pernah to'ifatun mutafaqihu fiddin, to'ifah mutafaqihu fiddin. Nah sekarang yang terakhir istifta. Kalau istifta itu, kalau kita yang belajar tasrif itu sulasi mazid dengan tambahan sin dan ta. Hamzah, sin dan ta yang memberikan makna meminta. Ketika goparo mengampuni ditambah hamzah, sin dan ta jadi istaghfaro, artinya minta ampun. Goparo mengampuni, istaghfaro minta ampun. Nah kenapa istifta? Seharusnya yang memberi fatwa itu kan bukan istifta. Tapi ini yang memberi fatwa malah memberikan namanya itu rubriknya adalah istifta. Itu sebagai isyarat kuat bahwa apa yang ada tanya jawab di situ masih membuka peluang untuk didialogkan. Bukan suatu yang harus dimutlakkan. Termasuk ketika di Jamiah Persis itu ada Dewan Hizbah, tolong itu jangan dijadikan sebagai tulak panto ijtihad. Bukan palang pintu tertutupnya ijtihad. Dalam konteks jamiah, apa yang sudah diputuskan dari Dewan Hizbah memang dalam kerangka sam'an wa ta'atan. Tapi dalam konteks pengembangan ilmu keagamaan Islam tidak boleh berhenti. Nah ini yang sekarang ini kita rasakan khususnya di daerah kita. Itu kajian-kajian terhadap ilmu-ilmu keagamaan Islam ini sangat kurang. Bahkan dikatakan nyaris tidak ada. Inilah kritik internal yang harus kita kuatkan apalagi di kalangan para pemuda hari ini. Jadi sudah begitu kaku diam apa yang datang dari Dewan Hizbah, apapun yang terjadi ya nunggu Dewan Hizbah. Kenapa kita tidak mencoba mengkaji? Karena Dewan Hizbah sendiri di dalamnya sebuah perdebatan intelektual. Kalau kita nonton sidang di Dewan Hizbah, semua baca kitab, bawa rujukan masing-masing, makalah disajikan. Itu adalah kegiatan intelektual. Maka itulah yang harus kita lakukan. Jangan kemudian kita nunggu produknya, enaknya saja produk sudah jadi. Maka kalau kita tidak melakukan itu, ya tidak akan ada tokoh yang muncul dari kalangan kita untuk bisa menempati posisi di Dewan Hizbah. Maka tradisi ngaji, monolog, menyampaikan pesan beres. Orang lain istilahnya santapan rohani, beres nyantap, wareg, selesai, tidak ada tindak lanjut. Maka kalau kita mau menangkap spirit Hasan sebagai seorang mujtahid, bahkan di Qonun Persatuan Islam dengan tujuan khusus ingin membentuk para mujtahid, mujtahid dan hawariyul Islam, maka inilah yang harus kita tangkap, api ini yang harus kita tangkap. Berjamiah di Persatuan Islam, semua yang ada dalam taskil termasuk para anggota, ya wayahna harus menangkap bahwa pers itu sebagai kelompok intelektual yang harus bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan berdasarkan kajian-kajian keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks intelektual yang namanya belajar tidak boleh takut salah. Dan ilmuwan itu boleh salah.
tapi tidak boleh bohong. Banyak kebohongan intelektual. Ini harus hati-hati. Kalau kita menemukan informasi di Google ayat Qur'annya disebutkan pas ditinggal itu ayat hadis, apalagi hadis. Ini ada kebohongan di situ. Makanya kalau nyutat hadis, langsung kalau perlu halamannya cetakan tahun berapa, itu adalah ciri intelektualitas, kejujuran. Berbeda dengan politisi. Politisi mah boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Bohong boleh, tidak boleh salah. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Nah sekarang kita mencoba untuk mencari mutiara yang terpendam dalam literatur khususnya yang terkait dengan guru sentral Persatuan Islam, tokoh utama Persatuan Islam. Jadi Hasan ini tokoh yang memang sejak awal, sejak dini sudah gandrung dengan dunia ilmu, gandrung dengan dunia pendidikan. Ketika di Singapura, di tempat asalnya sudah terlibat dengan dunia pendidikan. Bahkan pada zamannya Hasan ini tokoh yang lintas organisasi benarnya. Di Persis belum ada Dewan Hizbah. Di Muhammadiyah sudah ada Majlis Tarjih, di Al-Irsyad sudah ada. Nah, siapa yang tukang ngisinya? Ya Hasan. Hasan itu diundang oleh Muhammadiyah untuk memberikan pencerahan, karena pada waktu itu yang intens terkait dengan pemahaman keagamaan Islam yang cukup mendalam ya Hasan. Maka organisasi-organisasi lain yang mengundang untuk memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan yang akan dibuat untuk kepentingan umat pada waktu itu. Nah, dari situ maka kita tidak meragukan bagaimana ketokohan Hasan. Nah, terkait dengan ayat ke-31 surat At-Taubah ini, di mana ketika ada persoalan agama bahkan dikaitkan dengan surat An-Nisa, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Dua ayat ini yang dijadikan dasar ketika Hasan membahas tentang taklid. Ketika Hasan begitu mengecam taklid, itu menurut pengarang buku Hasan sang ideolog, Akhlul Minhaji, nama pengarangnya, itu ada inkonsistensi katanya. Satu sisi Hasan itu menganggap wajar ketika di suatu masyarakat, di suatu lingkungan sosial, itu orang kemudian mengikuti atau menokohkan seseorang.
Jadi kalau orang bermadhab kalau Ahsan secara bahasa itu madhab itu artinya kan jalan menuju. Nah, ketika mengartikan madhab, Ahsan itu adalah kumpulan dari fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama yang terkait dengan ibadah atau muamalah. Itu disebut dengan madhab menurut Ahsan. Jadi sekumpulan fatwa yang terkait dengan urusan-urusan ibadah atau urusan muamalah itu disebut dengan madhab. Nah, ketika berbicara tentang madhab, Ahsan mengajar dalam sebuah lingkungan sosial kalau orang itu bermadhab itu wajar. Bahkan itu sudah terjadi pada saat awal sepeninggal Nabi Muhammad. Ada madhab Ibnu Mas'ud, ada madhab Ibnu Abbas. Kan tokoh-tokoh pada waktu itu di kalangan ahli tafsir, ilmu-ilmu Quran itu ada tiga tempat yang dianggap sebagai pusat kajian tafsir, di Mekah, di Madinah, dan di Irak. Kalau di Mekah itu tokohnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Itu pada saat tabi'in, zaman tabi'in sudah ada itu. Kalau di masa sahabat mah aya Ibnu Mas'ud, aya Ibnu Abbas. Itu para sahabat, bahkan Ibnu Umar sendiri ketika ditanya oleh sahabat yang lain terkait dengan tafsir Quran, nggak mau menjawab. Memerintahkan lagi kepada orang, silakan datang tuh ke Ibnu Abbas. Kalau kamu sudah tanyakan ke Ibnu Abbas, tolong kesini lagi. Apakah Ibnu Umar taklid? Ya, artinya pada waktu itu sudah ada orang kemudian yang menunggu pendapat yang lain dulu. Kemudian setelah disampaikan, bahkan orang itu melaporkan apa yang menjadi pendapat dari Ibnu Abbas, malah komentarnya pujian. Sekarang aku baru tahu bahwa Ibnu Abbas itu adalah seorang pentakwil Quran yang hebat. Begitu komentar. Kenapa? Ya masih terikat dengan doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alamahu takwil, kan begitu. Karena tokoh sentral yang didoakan Nabi Muhammad untuk memahami Al-Quran itu Ibnu Abbas. Di kalangan sahabat paling tidak ada 10 sahabat yang dianggap ahli pada waktu itu. Yang 4 itu Khulafaur Rasyidin, yang selainnya yang 6 itu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit termasuk di dalamnya orang yang paham, dianggap tokoh sentral pada waktu itu yang memahami Al-Quran, memahami agama Islam. Tapi ketika Ahsan nganggap wajar bahwa ada idolasisasi, menjadikan tokoh panutan, pendapatnya ditunggu, tapi pada saat yang bersamaan kenapa Ahsan begitu mengecam taklid, bahkan nganggap taklidnya musyrik? Apalagi yang mematok bahwa madhab itu hanya 4 yang gitu. Ini sekali lagi Ahsan itu dihadapkan kepada lingkungan yang memang harus apa ya, melakukan cek bahasa perubahan sosial supaya shock culture gitu nya. Pendekatan supaya orang terperangah begitu.
Jadi pendekatan, karena waktu itu sedang zamannya, zaman peperangan, zaman frontal, zaman penjajahan. Kalau diemplek-emplek nggak nyampe-nyampe, maka harus ada pendekatan. Nah, maka di sini dalam pelaksanaan tatbik Islam juga, di samping niat kaifiat juga akibat yang harus dihitung. Maka fikih situasi, fikih zaman itu harus kita kuasai. Nah, sekarang pada era 4.0, 4.0, profil manusianya seperti apa? Disebut cina generasi milenial. Nu ieu can dikuasai geus 5.0 deui maju deui wae. Semakin tertinggal lagi kita tidak menguasai situasi hari ini. Akhirnya kita gagap budaya. Akhirnya ya jadi bulan-bulanan. Yang namanya budaya itu kan mengalir dari yang kuat ke yang lemah. Lamun caimat tiluhur kahandap itu sudah sunatullah. Begitu juga budaya. Akhirnya orang yang tidak menguasai budaya hari ini kemudian tergerus oleh budaya. Nah, pendekatan syok tadi karena memang pada saat yang sama itu ada kelompok orang yang ketika sudah bermadhab mengatakan Quran dan hadis tidak diperlukan lagi. Nyaris seperti hari ini juga ada yang seperti itu. Ketika mengugat haji, ketika mengugat sholat, kan begitu, sesuatu yang sudah begitu mengakar, sudah tetap, itu kemudian digugat. Maka ini juga harus dilakukan pendekatan yang sama. Dalam menggozul pikriya, kupikiran deui. Nu hiji kupikiran, nu hiji ku emosional, kan begitu. Akhirnya teu nyambung. Maka kita harus mengimbanginya situasi hari ini. Nah, maka pendekatan intelektual inilah yang harus kita kedepankan. Maka bagi saya bahwa apa tadi madhab, kalau kita bermadhab, madhab tapi dalam pengertian tidak mengkultuskan, tidak menganggap mutlak sebuah madhab, itu pendapat awal itu wajar. Kalau orang kemudian menunggu pendapat seniornya, menunggu fatwa gurunya, kan wajar, sesuatu yang wajar. Tapi ketika sudah tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan pendalaman, melakukan kajian ulang gitu. Inilah yang harus kita rubah, tidak boleh dibiarkan. Akhirnya nanti kita terjebak lagi dengan taklid yang tadi posisinya itu madmum, tercela. Nah, maka sekali lagi bahwa ketika ada inkonsistensi, artinya teu ajeg ari dina palebah madhab nganggap wajar, tapi kemudian ketika urusan orang mengikuti, dalam posisi mengikuti pendapat orang dianggap suatu yang tercela. Bahkan Hasan begitu radikal mengatakan bahwa orang yang taklid itu dianggap sama dengan orang yang musyrik. Karena apa? Menganggap Allah tidak sanggup menciptakan selain 4 madhab itu untuk paham agama. Itu sampai sebegitunya begitu. Nah, ternyata memang ada stimulus masyarakat pada waktu itu di mana orang yang taklidnya juga begitu ekstrim. Kenapa? Karena sampai kesimpulan nggak perlu lagi Quran, nggak perlu hadis, ini cukup saja dengan mengikuti ulama madhab. Nah, kalau pendapatnya sudah kultus seperti itu, inilah yang harus kita tolak. Tidak bisa diterima hidup di kalangan generasi muslim. Generasi muslim itu generasi intelektual.
Doktrin pertama Iqra, hadis Nabi utlubul ilma. Kemudian menyampaikan kalau mau berhasil dunia akhirat ilmu kan jelas. Maka orang yang mudah disesatkan juga orang yang tidak memiliki ilmu yang cukup ketika memahami agama. Padahal kalau tadi ada watul pahminya dipahami, maqasidus syar'inya dipahami. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa memalingkan kita dari hidayah. Kan kalau kita lihat Al-Quran itu orang yang sesat itu kan setelah datang mimba di maja'athumul bayinat, setelah adanya siratal mustaqim, tapi malah mencari subul atau jalan-jalan yang lain. Setelah datang hidayah malah kemudian sesat. Nah, ini kenapa? Ada penyebab tadi. Dan hari ini pada era keterbukaan informasi melalui media sosial inilah, kalau kita mau melawan zaman hari ini ya kembali kuatkan intelektualitas. Kembali lagi kepada kajian. Kembali lagi ke perpustakaan. Apa yang kita baca di media sosial itu informasi namanya. Informasi itu suatu yang diproduksi oleh mesin tertentu, di dapur tertentu, oleh orang tertentu yang memiliki maksud tertentu. Berbeda dengan perpustakaan. Buku-buku rujukan yang ada di perpustakaan itu akan menyuplai kepada kita informasi yang banyak, tapi bukan potongan-potongan informasi yang tujuan tertentu. Makanya hari ini profesi buzzer itu mendapatkan tempat karena banyak orang yang asik bermain di informasi, tapi kurang ilmu karena tidak berhubungan dengan perpustakaan, jarang baca buku-buku rujukan, tidak menguasai ilmu-ilmu alat. Maka orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ilmu pengetahuan inilah yang kemudian mudah dipengaruhi, terinfluensir. Akhirnya kemudian digerakkan, opininya digerakkan kepada suatu yang sesuai dengan maksud-maksud informasi yang tadi. Dan kita akan kebingungan kalau tidak memiliki informasi yang cukup. Makanya kalau baca koran itu jangan satu, karena yang di koran itu informasi. Itu sangat tergantung siapa yang menulisnya. Maka harus ada informasi pembanding. Malah kadang-kadang sekarang itu informasi itu seragam. Mau media besar, media lokal, media internasional, malah silih tiron kadang-kadang. Silih share informasi. Itu sumbernya dari mana? Itu di antara awak media itu, ya kenapa informasi itu sama? Karena memang ada etika di mereka itu saling berbagi informasi. Tidak boleh menahan ya informasi, keterbukaan informasi. Makanya ini yang paling penting, siapa produsennya? Siapa yang pertama kali membuat informasi itu? Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Yang terkait dengan pendapat Hasan tentang bermadhab, maka ada satu kesimpulan dari Hasan. Jadi
dalam kaitan urusan agama, kalau sesuatu itu disampaikan berdasarkan dalil, kalau kita disebut dalil itu kan Quran dan hadis yang sahih, itu wajib kita terima meskipun datang dari orang bodoh. Ini kesimpulan Hasan terkait dengan pendapatnya tentang madhab. Tapi ketika sesuatu itu disampaikan tak berdalil, hanya berdasarkan akal semata, maka wajib ditolak meskipun datang dari orang-orang yang pandai. Jadi ini kalau tadi ada inkonsistensi menurut pengarang Hasan sebagai sang ideolog, itu bukan inkonsistensi, tapi karena hanya ada situasi yang harus dihadapi, bahwa ada orang-orang yang radikal yang harus dihadapi dengan radikal pula. Keradikalan orang-orang yang taklid buta itu adalah sampai mengatakan tidak butuh Quran lagi, tidak butuh Quran, tidak butuh hadis lagi, cukuplah guru, cukuplah sang guru, cukuplah sang kiai. Bahkan ada yang mengatakan maksum, kan begitu. Kiai itu maksum, tidak terkena dosa, dilindungi atau begitulah. Maka Hasan mengatakan orang yang taklidnya seperti itu orang yang musyrik. Kenapa? Menganggap Allah itu hanya menciptakan orang itu yang paham terhadap agama. Maka ini pendapat yang aslinya ini, yang di kesimpulan ini, bahwa sesuatu yang disampaikan berdasarkan dalil ya harus kita terima, meskipun ya bukan dari tokoh sentral, bukan dari orang yang sudah bertitel kiai kan gitu. Meskipun ini disampaikan oleh orang yang secara sosial sudah dinyatakan dia sebagai seorang kiai, tapi ketika menyampaikan urusan agama tidak berdasarkan dalil Quran hadis, ya wajib ditolak begitu. Inilah kesimpulan Hasan terkait dengan madhab. Artinya ketika bermadhab itu artinya mengikuti pendapat. Nah di kita memang taklid itu tidak boleh gitu. Tidak boleh itu ya harus meningkatkan, mengupgrade diri supaya tidak boleh dalam posisi taklid. Meskipun dalam pemahaman yang lain bahwa wajib, ada yang mengatakan itu taklid itu wajib bagi siapa? Bagi orang awam yang tidak tahu apa-apa itu wajib taklid begitu. Tapi itu kan posisi sementara yang harus dihindari dengan apa? Proses belajar. Maka kembali lagi sebenarnya, kembali ke doktrin awal kita sebagai seorang muslim, sejak awal itu harus menjadi orang-orang yang mentradisikan ilmu dalam kehidupannya. Biasanya sok ngagunakeun surat yang pertama turun Iqra baca itu sebagai ayat pendidikan, di mana seorang muslim wayahna harus mentradisikan ilmu dalam dirinya. Kalau tradisi ilmunya tidak ada, itu tercela. Nanti umumnya harus hayoh we di situasi taklid terus. Orang memang dalam situasi tertentu ya taklid mengikuti tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui alasannya apa, ikut aja dulu. Tapi tidak boleh tetap ada di situ. Harus mengaplik ke paling tidak level kedua, yaitu ittiba. Sok diartikan mengikuti pendapat, ya. Anda tahu
min aina ma'khuduhu, kan, dari mana sumbernya begitu. Paling tidak ini juga yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau mengikuti Hasan, tidak taklid kepada Hasan, paling tidak ittiba ke Hasan, ya kita baca karya-karya Hasan itu. Jadi ketika Hasan berpendapat model tadi, mana rujukannya? Rujukan itu kan tentunya sumbernya yang asli, Quran dan hadis. Jadi di situ kemudian nanti kita akan bisa melakukan membangun pendapat kita di atas pendapat orang lain. Tidak kemudian kita mengikuti apa yang dipendapatkan atau yang disampaikan oleh orang lain, mengikuti begitu saja, ngikut saja, disebut taklid ya gitu, mengikuti sesuatu ya ikut saja begitu, tidak berpikir ya teh di mana sumbernya begitu. Nah, biasanya kalau orang sudah mengatakan itu, maka dia akan sedikit demi sedikit naik levelnya kan begitu. Kalau sudah bertanya dari mana ini sumbernya, kenapa berpendapat begitu, nah, kemudian dia bakal naik levelnya. Paling tidak bertanya dari mana sumbernya. Nah, kalau ketika sumbernya dalilnya Quran surat sekian ayat sekian, hadisnya ini, paling tidak kita itu ketika beragama ya seperti itu. Meskipun kita bukan level mujtahid, meskipun kita tidak karena mungkin untuk level mujtahid kalangan khusus saja ya. Meskipun tidak dipatok orang tertentu, semua bisa menjadi mujtahid dengan syarat-syarat yang terpenuhi tadi. Syarat mujtahidnya terpenuhi. Nah, maka itulah spirit yang harus kita tangkap dari Hasan. Yang pertama, Hasan itu begitu gandrung dengan dunia pendidikan. Hasan itu begitu menguasai ilmu-ilmu keagamaan Islam. Hasan itu begitu aktif melakukan dakwah. Pada zamannya Hasan begitu luar biasa. Pada waktu itu gaya Hasan itu kan gaya debat terbuka. Siapapun yang berbeda pendapatnya ditantang untuk berdebat secara terbuka. Nah, hari ini debat semacam itu ini bisa jadi suatu yang bias, dan hari ini apalagi kalau debatnya di medsos ini tidak akan ada yang tuntas. Di WA atau secara terbuka di YouTube atau terbuka di Google gitu. Atau dengan aplikasi-aplikasi lainnya, itu tidak selesai hari ini. Dan kita hari ini mendapatkan sebuah video yang menurut kita itu adu domba yang sangat luar biasa kan? Antara ini diangkat kembali padahal sudah selesai. Ini viralnya malah sekarang begitu. Muncul istilah Wahabi kelas pinggiran itu hari ini. Ini orang semakin pusing saja. Naon si Ari Wahabi kelas pinggiran itu. Ini yang bikin videonya luar biasa ini dalam melakukan adu domba di antara para kiai. Padahal yang namanya ormas-ormas mainstream, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Al-Ihsan dan seterusnya, itu masih dalam rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hari ini persoalan yang terjadi ketika ada klaim kan sumbernya hadis Nabi, ketika misalkan Ibnu Katsir itu menempatkan hadis tentang berpecah belahnya Yahudi dan Nasrani, kemudian
umat Nabi Muhammad juga akan berpecah belah sampai 73 golongan. Itu untuk menjelaskan hadis Quran yaumatab yadu wujuh wa taswadu wujuh. Itu di situ baru kemudian ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di kita dipertentangkannya dengan Wahabi. Kenapa tidak dengan Ahlul Bid'ah wal Ibtiraq begitu? Nah, ini dari sisi bahasa juga tidak pas. Sekarang Ahlussunnah wal Jamaah lawannya Wahabi kan begitu. Sebenarnya Ahlul Bid'ah wal Ibtiraq, Ahlussunnah wal Jamaah VS versus Ahlul Bid'ah wal Ibtiraq kan begitu. Nah, hari ini maka dibutuhkan atau kita harus cerdas membaca situasi bagaimana cara berdakwah, metodologi dakwah di era digital hari ini, sehingga tidak ada terjadi salah paham. Perdebatan itu harus tuntas. Jadi kalau ada suatu tentang agama tadi kita kan sudah diajarkan, yang di depan itu harus berdalil. Dan kita harus menuntaskan itu, suatu yang diperdebatkan. Ya, meskipun ada orang yang memberikan advice kepada kita semuanya untuk hati-hati berbicara tentang masalah-masalah yang diperdebatkan, masalah ikhtilafiyah. Ikhtilafiyah ini justru suatu yang harus didialogkan, semua harus terbuka. Yang pertama kali harus dibuka itu adalah rujukan utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita berbeda, maka Hasan ketika berbicara tentang taklid itu dalilnya paruduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, tentunya Quran dan hadis yang sahih. Kalau orang semuanya sepakat dengan ini, maka di luar orang yang tidak bersepakat dengan kembali kepada Allah dan Rasul ini kan harus dipertanyakan. Satu sisi dia mengklaim sebagai orang yang memiliki atau mempunyai kebenaran ada dalam Shiratal Mustaqim, tapi pada saat yang bersamaan ketika diajak mari kita mengadu dalil tidak terbuka. Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Ada apa sebenarnya? Ketika urusannya kita sedang mencari, sama-sama mencari kebenaran, dan kebenaran itu yang kita pahami adalah al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika orang kemudian ketika diajak kepada jalan ini tidak mau, kemudian malah berkutat dalam urusan logika murni, ya. Jadi menganggap sesuatu yang sesuatu yang di luar dalil itu malah dimutlakan kan begitu. Nah, ini kan jadi tanda tanya besar. Mau nggak untuk mencari jalan yang sama? Ila kalimatin sawa kan begitu. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa ketika Hasan menjadikan surat At-Taubah 31, surat An-Nisa terkait dengan bahasan taklid dan terkait dengan masalah madhab, nah ini tentunya pelajaran bagi kita bahwa ketika beragama tetap yang harus di depan itu adalah dalil. Setelah dalilnya disepakati, maka baru kemudian kita berbicara bagaimana pemahaman kita terhadap dalil tersebut. Pemahaman kita terhadap dalil tersebut itu tentunya didasarkan kepada kaidah-kaidah yang kita kuasai, dan kaidah-kaidah itu
itu harus kita komunikasikan kepada yang lain. Persis memiliki turukul istinbat sendiri, yang lain juga sama memiliki turukul istinbat sendiri yang terbuka, bisa dikaji dalam ilmu-ilmu keagamaan Islam, apakah ilmu tafsirnya, apakah ilmu hadisnya, apakah ilmu usul fikihnya. Itu bisa didialogkan sehingga ada istinbat hukum yang berbeda, ada kesimpulan pemahaman yang berbeda. Setelah semuanya jelas berdasarkan dalil, maka itu tidak menjadi masalah. Dan itu akan terjadi saling memahami. Ketika ada kaidah-kaidah yang berbeda. Tapi selama kaidah-kaidah itu sesuai dan disepakati, tentunya tidak menjadi masalah. Maka pelajaran penting, poin penting kita pada kajian hari ini, bahwa generasi yang akan datang itu harus berjuang lebih keras lagi. Persoalan-persoalan dakwah itu akan semakin kompleks, tidak semakin mudah. Maka kembalilah kepada kajian-kajian keagamaan Islam. Buatkan agenda, buatkan jadwal untuk mengkaji sumber-sumber keagamaan Islam ini, sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi model-model hari ini, kita tidak panik, tidak gagap, bahkan kita sudah bisa memprediksi. Kemampuan ilmu itu adalah kemampuan prediktif. Bisa memprediksi kenapa ada fenomena seperti ini, oh karena ini. Kenapa ada orang yang berani misalkan sekarang itu menggugat Quran, menggugat hadis, menggugat ajaran-ajaran yang sakral dalam Islam. Oh karena ini sudah diprediksi berdasarkan kajian-kajian kita. Hadirin, hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk menjadwal diri kita menambah ilmu setiap hari. Keilmuan yang begitu luas itu tentunya kalau kita tidak berjuang untuk menyediakan waktu, apalagi hari ini waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akan rugi. Kalau kita tidak ketat jadwal terhadap diri kita, kaji Quran, kaji hadis, karena dua sumber pokok itulah yang akan menyelamatkan kita. Maka sediakan waktu untuk mengkaji dua sumber ini, ditunjang dengan tafsirnya, ditunjang dengan pemahamannya. Dan itulah semangat yang harus atau yang ingin kita laksanakan berdasarkan atau hasil dari kajian kita malam ini. Sekali lagi, mari kita sama-sama menguatkan semangat lagi untuk menuntut ilmu, karena hanya dengan ilmu kehidupan ini akan kita hadapi dengan mudah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Thohir yang sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan bisa diamalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pengajian malam ini dicukupkan sekian saja. Jangan lupa diingatkan kembali bagi ibu bapak yang memiliki putra-putrinya untuk menyekolahkan, melanjutkan ke tingkat TK
RA, tingkat MI, MTS dan MA Mualimin, insyaallah sudah disediakan di Pesantren Persatuan Islam.